Kuasa gelap dalam rumah tangga bukan soal pocong, bukan soal jelangkung, bukan soal genderuwo yang serem-serem. Tetapi Anda yang hidup berumah tangga tahu sendiri ala Romo. Kuasa gelapnya itu bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Tiba-tiba kok suami saya kok berubah ya Romo. Dulu tuh dia bisa manis. Tapi Romo setelah dekat sama karyawannya yang itu, kenapa kok dia kalau sama saya sekarang kayak ngelihat musuh? Suami istri berdoalah bersama-sama doa Bapa kami, bebaskan kami dari yang jahat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Om, tante, bapak, ibu, oma, opa, rekan-rekan muda, bahkan anak-anak yang terkasih. Sungguh luar biasa saya boleh menyapa Anda kembali, melihat wajah Anda penuh dengan sukacita, dengan rasa syukur. Saudaraku, siapa yang hari Minggu sudah ke gereja? Oh, saya dong Romo. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, waktu, kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Bersama siapa Romo? Ya bersama keluarga saya dong. Keluarga yang saya cintai, keluarga yang menjadi kebanggaan saya Romo. Puji Tuhan, suami atau istri masih mau diajak ke gereja. Puji Tuhan juga anak-anak remaja meskipun udah pada gede masih mau dibawa ke gereja. Puji Tuhan juga anak-anak masih mau dibawa ke gereja. Anteng Romo kalau di gereja. Oma saya atau mama saya kalau cerita bawa cucu-cucunya ke gereja, wah itu pulang-pulang ngomel-ngomel. Itu tuh nggak bisa diem tuh, itu tuh nggak bisa diem tuh, bercanda mulu, jahilin adanya terus, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sesulit apapun bawa anak-anak ke gereja, tetaplah bawa. Sebagai orang dewasa yang sudah lebih punya pengalaman, jangan menyerah sama anak. Maka sejak hari Minggu ciptakan suasana gembira. Ke gereja itu suasananya gembira. Ke gereja itu suasananya syukur. Ada sukacita di situ. Maka orang tua ini jangan nadanya meninggi di Minggu pagi. Bentak-bentak istrinya, bentak-bentak suaminya, bentak-bentak anaknya. Kalau bisa jangan. Nanti anak-anak trauma, males lagi ke gereja. Nanti kalau sudah malas, mereka punya berbagai macam alasan untuk hari Minggu tidak ke gereja. Anda lama-lama capek sendiri. Akhirnya udah deh, terserah deh. Ntar kalau udah gede deh. Percayalah, anak-anak yang tidak dibiasakan ke gereja di hari Minggu, sampai remaja, sampai dewasa pun, mereka tidak akan pernah dekat dengan gereja. Karena tidak dibiasakan. Ke gereja tidak menjadi kebutuhan buat mereka, tapi sebuah paksaan. Maka sebagai orang dewasa, yuk ciptakan kegembiraan itu. Misalnya nanti kalau pulang gereja, yuk kita makan yuk. Nggak harus makan di restoran mewah. Kumpul makan somai di pinggir jalan juga nggak apa-apa. Makan mie bakso bareng-bareng sekalian sarapan pagi juga nggak apa-apa. Saudara-saudara terkasih, pesan saya sebagai seorang Romo, ciptakan dalam keluarga kita suasana yang berbeda. Ada sukacita, ada kegembiraan, paling lebih banyak tawa candanya kalau kita pergi ke gereja. Nah, maka dari itu saudara-saudara, kita akan dibantu bagaimana dengan bacaan-bacaan yang dibacakan pada hari ini. Dari bacaan pertama, Mazmur, dan bacaan Injil. Anda yang sudah ke gereja tadi pasti sudah tahu membahas soal keluarga. Misteri satu daging. Suami dan istri diciptakan oleh Allah, disatukan oleh Allah untuk menjadi satu daging. Saudara-saudaraku, sekarang ini lagi rame film di bioskop yang judulnya Kuasa Gelap. Siapa yang udah nonton? Jujur saya belum sempat nonton karena dari kemarin itu saya kunjungan orang sakit, ngelayat orang yang meninggal. Saya sedih sekali karena ada satu oma namanya Oma Mariana, penonton setia Bible Learning. Dia selalu ungkapin itu dengan WhatsApp-WhatsAppnya kepada saya setelah saya broadcast video Bible Learning. Setelah 3 hari saya lihat kok tumben nih Oma nggak jawab-jawab WhatsApp saya. Biasanya selalu ada ringkasan-ringkasan video Bible Learning. Ternyata Oma ini jatuh lalu meninggal kemarin. Saya yakin Oma sekarang bisa beristirahat kekal di surga. Saudara-saudara, film Kuasa Gelap bercerita tentang bagaimana itu ada, saya lihat di trailernya ya, di ekstranya itu ada
anak muda main jelangkung, ternyata di situ membuka portal kuasa jahat gitu, sehingga mulai dihantui oleh berbagai macam kuasa-kuasa gelap. Dikatakan dalam film itu, dari 100 kisah kerasukan setan, sebetulnya 90% itu masalah psikis, psikologis. Baru yang 10-nya betul-betul ada kuasa gelap di situ. Saudara-saudaraku, kuasa gelap dalam rumah tangga bukan soal pocong, bukan soal jelangkung, bukan soal genderuwo yang serem-serem. Tetapi Anda yang hidup berumah tangga tahu sendiri ala Romo. Kuasa gelapnya itu bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Tiba-tiba kok suami saya kok berubah ya Romo. Dulu tuh dia bisa manis, dulu dia bisa ramah, dulu dia itu bisa Romo belai-belai saya. Tapi Romo setelah dekat sama karyawannya yang itu, kenapa kok dia kalau sama saya sekarang kayak ngelihat musuh? Kalau sama saya tuh kayak ngelihat binatang Romo. Kata-katanya kasar, sering mukul juga, jarang pulang di rumah. Sehingga ikatan cinta satu daging itu mulai rapuh, dan rapuh. Makanya suami istri berdoalah bersama-sama doa Bapa kami. Bebaskan kami, suami istri ini, orang tua ini, dari yang jahat. Maka saudara-saudara, perselingkuhan, kuasa-kuasa gelap yang dikirim oleh orang-orang lain, ataupun saudara-saudara yang bisa menjadi kuasa gelap, ternyata kuasa gelap ini bisa juga tampil dalam hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dulu waktu masih susah, wah kita berdoa tiap hari Romo, ke gereja tiap hari Romo. Tapi ketika udah sukses, udah mulai jarang ke gereja. Udah mulai selingkuh-selingkuh, udah mulai nakal-nakal, udah mulai nggak mikirin keluarga Romo. Betul apa betul? Bahkan ada juga orang jatuhnya justru di pelayanan. Padahal di gereja, di pelayanan ngomongin firman Tuhan, berbagi kepada sesama. Tapi ternyata kuasa gelap itu bisa jatuh juga dalam hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin kalau lihat pocong kita langsung lari. Tapi kalau kuasa gelapnya ada dalam hal-hal yang seolah-olah itu suci, seolah-olah itu kudus, seolah-olah itu untuk mengabdi Tuhan, bisa bekerja dalam hal itu. Makanya doalah doa Bapa kami bagi setiap anggota keluarga. Orang tuanya berdoa, suami istri berdoa, anak-anak juga berdoa. Saya sebagai pastor juga berdoa buat Anda semua. Bebaskan kami dari yang jahat. Saudara-saudara, karena ini di bulan Rosario, salah satu yang tidak disukai oleh kuasa gelap adalah doa Rosario. Apakah Anda Rosario? Udah Romo udah males Romo doa Rosario. Bosen lah, ngantuk lah, buang-buang waktu lah. Itu kuasa gelap sudah mulai merasuk pikiran kita. Kalau main game nggak kenal waktu. Kalau main badminton sampai malam-malam. Kalau sama hobinya Romo wah sehari-harian. Tapi doa Rosario 15 menit atau 20 menit paling banter. Kenapa kok terasa lama? Hati-hati, kuasa gelap sudah mulai mencuci otak kita. Karena doa Rosario itu yang paling tidak disukai oleh kuasa si jahat ini. Karena kita dilindungi oleh doa Bunda Maria pada Yesus putranya. Saudara-saudara, jangan lupa doa Bapa kami dan juga doa Salam Maria. Maria bisa berhasil, taat, setia, dan percaya, tidak terbagi. Fokus pada Tuhan, bukan pada kuasa-kuasa lainnya. Itulah mengapa doa Rosario, doa Salam Maria bisa menjadi kekuatan bagi kita. Lindungi kami dari segala yang jahat. Hati-hati ketika kita sudah mulai malas berdoa, kuasa jahat, kuasa gelap ini bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Bekali diri kita dengan doa-doa itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ancaman demi ancaman buat keluarga itu luar biasa gencarnya. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah, dikit-dikit berantem, dikit-dikit konflik. Kemarin saya menghadiri misa anniversary ulang tahun perkawinan ke-55 Pasutri yang saya kenal baik. Ketika suaminya diminta untuk mengungkap rahasianya apa sih Om untuk bisa awet 55 tahun hidup perkawinan, suaminya bilang gini, istri saya itu adalah rumah buat saya.
Saya dengarnya aja, udahlah, sampai mau nangis. Padahal saya kan tidak menikah, saya tidak punya istri. Tapi bagaimana seorang suami, dia menemukan rumah dalam diri istrinya. Maka kalau seorang suami menemukan rumah, tempat dia pulang, tempat dia istirahat, tempat dia memperoleh penghiburan, kesegaran, tempat dia berlindung, tempat dia aman, nyaman dalam diri istrinya, dia tidak akan cari-cari rumah-rumah yang lain kok. Dia tidak akan mencari segala hal-hal di luar sana. Istrinya adalah rumahnya. Demikian juga sang istri mengatakan suaminya juga adalah rumahnya. Itulah ikatan satu daging. Saya yakin pasangan suami istri Anda yang lebih tahu, meskipun baru 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 55 tahun, yang namanya konflik, air mata juga ada, Romo. Perdebatan juga ada, berantem-berantemnya juga ada, badai-badainya juga ada, Romo. Tapi bagaimana kalau sudah menemukan rumah, kenyamanan dalam diri pasangan? Itulah yang bikin betah, Romo. Soal raga, wah hidungnya dioperasi, di facelift begitu, rambutnya diwarnain, bajunya perlente, dengan harta kekayaan. Ternyata juga nggak jamin. Kalau Anda perhatikan coba, artis-artis luar negeri yang besar-besar itu kan cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Tapi pasangan-pasangan mereka tetap aja selingkuh. Artinya fisik, kekayaan bahkan tidak menjamin. Tapi bagaimana membuat pasangan Anda merasa nyaman dalam rumah? Apakah masing-masing suami dan istri bisa membuat nyaman? Seringkali pasangan suami istri tergoda untuk menjadi sempurna untuk pasangannya. Lagunya Bernadia yang sedang saya suka itu mengatakan, ternyata sempurna saja tidak cukup bagimu. Karena kamu melihat yang lain dan aku bukan pilihanmu, katanya. Banyak orang capek untuk menjadi sempurna buat pasangannya. Padahal bukan itu yang dicari, saudara-saudara. Orang tampil sempurna, misalnya perfect sebagai istri yang perfect, yang sempurna. Tetap aja kalau memang suaminya nakal, nakal aja. Demikian juga suami kepada istrinya. Karena apa? Tidak melihat hubungan perkawinan sebagai satu kesatuan, sebagai kebersamaan. Masih saya dan dia. Kalau Anda mulai berantem, mulai cerita kepada orang tua Anda, itu tuh suamiku tuh, dia tuh begini, dia tuh begitu. Hati-hati, belum makna satu daging seperti yang diungkap dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 ini. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bukan lagi aku dan dia, aku dan kamu, tetapi kita. Ini tentang kami. Bagaimana dibungkus dengan indah dengan doa Bapa kami, bukan bebaskan kami dari yang jahat. Saudara-saudaraku terkasih, kita semua sudah tahu tantangan, kewajiban, bahkan kebutuhan hidup berumah tangga itu memang makin kesini, makin kesono lah pokoknya. Ada aja, Romo. Orang zaman dulu menikah kayaknya gampang-gampang banget, Romo. Nikah terus tahun pertama punya anak sampai 12, lancar-lancar aja, Romo. Sekarang anak satu aja udah pusingnya setengah mati. Kemacetan lah, huru-hara lah, segala macam konsumeris lah. Saudara-saudaraku yang terkasih, fokuslah pada bagaimana aku bisa membahagiakan pasanganku. Tapi jangan cuma satu, bertepuk sebelah tangan doang. Kalau ada nyamuk di sekitar saya mau tangkep pakai sebelah tangan, ya nggak bisa. Harus dua-duanya. Nah, itu juga jemputlah rejeki suami dan istri secara bersama-sama. Sekecil apapun nafkah suami, istri harus bisa menghargai. Jangan kurang. Kamu nggak pernah tahu bayar listrik. Kamu nggak tahu gasnya mahal kayak apa. Tapi dihargai, disupport dengan doa, dengan senyuman. Suami pulang itu istrinya kok bikin nyaman. Nggak marah-marah, nggak cembetut, nggak mukanya ditekuk. Lama-lama dia capek. Para suami pasti udah capek di tempat kerja. Istri juga demikian, udah capek ngurus rumah tangga. Banyak juga istri yang bekerja supaya bisa menambal bolong-bolong yang tidak bisa ditambal oleh suami.
Sekarang ini apalagi hidup di kota besar, suami istri kebanyakan bekerja ya. Apalagi kalau punya anak satu, apa dua, apalagi lebih. Harus bekerja itu istrinya. Pinter-pinter juga cari duit. Nah, di situ ternyata suami dan istri bukan untuk berkompetisi. Siapa yang paling berjasa? Siapa yang paling berkorban? Siapa yang paling capek di keluarga ini? Itu mikirnya masih aku dengan dia. Tapi dengan makna satu daging. Betul-betul, segala kelemahan, segala kerapuhan, tantangannya, kesulitannya, yuk hadapin berdua. Aku akan support kamu. Aku akan menghargai kamu. Ketika suami tidak dihargai lagi, atau istri tidak dihargai lagi, di luar sana ada 1000 orang siap-siap ngipas-ngipas pasangan Anda dengan segala puji-pujian, pada akhirnya membuat pasangan Anda menjadi nyaman. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pasangan suami istri itu cuma minta dihargai kok. Kadang-kadang itu aja sebetulnya. Kamu tahu nggak aku capek? Kamu tahu nggak aku lagi lelah? Kamu tahu nggak aku lagi mumet? Kamu tahu nggak aku lagi putus asa? Maka keterbukaan menjadi sangat penting dalam hal ini. Ketika suami dan istri sudah berhenti bercerita, ngobrol, ngomong ngalor ngidul di tempat tidur misalnya, tentang masa depan, tentang apapun, itu hati-hati kalau sudah berhenti di situ. Karena cenderung untuk menyimpan rahasia. Kalau Anda, handphone suami Anda tahu nggak passwordnya? Handphone istri Anda udah tahu belum passwordnya? Apakah Anda dengan rela gitu kalau pasangan mau buka handphone Anda? Ya silakan, orang nggak ada apa-apa kok. Terbuka. Memang ada kalanya beberapa pasangan, tunggu dulu, itu privacy loh. Suami harus punya privacy, istri harus punya privacy juga loh. Itu terserah Anda saja bagaimana baiknya. Tapi kalau mulai sembunyi-sembunyi, udah mulai pelintat-pelintut, udah mulai nggak jujur, udah mulai hatinya terbagi, hati-hati, kuasa gelap langsung bekerja di situ dengan berbagai macam bentuknya. Kadang-kadang suami atau pasangan atau istri tidak siap melawan kuasa gelap itu. Maka ini triknya saudara-saudara, ada di Mazmur bab 128. Dikatakan begini. Berbahagialah setiap orang, dalam hal ini laki-laki ya, setiap laki-laki yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau suami cuma takut nggak selingkuh gara-gara istrinya, nanti istrinya pergi keluar kota atau suaminya pergi keluar kota nggak ada, ya udah dia nggak takut lagi. Tapi takutlah pada Tuhan. Suami-suami jadilah suami yang takut akan Tuhan. Istri-istri jadilah istri yang takut akan Tuhan. Pastor-pastor seperti saya juga takut akan Tuhan. Karena nggak selamanya pasangan kita itu atau umat itu ada di depan kita. Di depan mereka kita bisa manis-manis. Ketika mereka nggak ada, mudah sekali jatuh. Maka tempatkan rasa takut akan Tuhan di nomor 1 kehidupan kita. Dibanding takut-takut sama yang lain. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Maka takwa dulu sama Tuhan. Hidup baru. Seperti Ayub aja belajarlah. Dikerok itu pikiran-pikiran lamanya diganti dengan pikiran Allah. Kehendak Allah terjadi. Lakukan perintah-perintahnya. Jujur, setia. Bisa jadi sesama yang baik, jadi teman yang baik buat pasangan, jadi teman yang baik buat anak-anak, jadi teman yang baik buat orang tua. Itu takwa pada Tuhan, terungkap dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan, istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takwa hidupnya. Maka kuncinya ini kepala keluarga sih, suami-suami ini. Dalamin firman Tuhan yuk. Yuk, suami juga kalau berdoa bukan berarti dia lemah loh. Bukan dia kayak pastor aja doa mulu. Para suami juga perlu berdoa dan disupport oleh doa istrinya. Doalah bersama-sama suami dan istri menghadapi tantangan-tantangan bersama. Jangan sendirian, nanti capek. Maka hargai pasanganmu, hargai suamimu, hargai istrimu. Cobalah menjadi rumah satu sama lain. Jangan sampai ada kuasa jahat bekerja dalam rumah tangga kita. Jangan cuma bisa pasang salib di mana-mana gitu ya. Rosario dibeli segala, semua benda rohani dibeli gitu. Tapi
kembali ke diri kita sih. Kalau orang betul-betul dekat pada Tuhan, takwa pada Tuhan, ketika roh jahat muncul, misalnya kesempatan buat selingkuh, kesempatan buat yang enggak-enggak, Tuhan akan melindungi kita. Betul-betul. Jangan buka celah sedikit pun terhadap kuasa jahat. Sekali kita buka celah, dia paling tahu bolongnya di mana. Semuanya akan masuk ke situ sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Lalu saudara-saudara, yang paling susah adalah ketika pasangan sudah sangat menyakiti. Susah Romo di sini. Udah luka, udah kecewa, udah berdarah-darah Romo. Pengampunan. Ya, pengampunan. Tuhan, apakah engkau masih mau mengampuni dosaku? Tuhan mah maha pengampun saudara-saudara. Tapi pikiran manusia inilah yang disiksa oleh pikirannya sendiri. Wah, aku tuh gak diampunin, aku gak layak, maka aku gak mau mengampunin. Tuhan itu maha pengampun. Semua dosa manusia akan diampuni oleh Allah. Asal manusia mau bertobat dan mengubah hidupnya. Bukan tobat kumat. Pertobatan yang konsisten dibantu dengan bagaimana firman Tuhan menuntun kita. Kita jadi tahu mana nih yang harus kita jauhin, mana yang harus kita dekatin. Tuhan, lindungi keluargaku dari segala kuasa jahat. Anak-anakku, pikiran-pikiran yang melengkung-melengkung, dunia yang segala macam, otak manusia yang bisa meragu-ragukan Tuhan. Lindungi anak-anakku Tuhan. Lindungi pasanganku Tuhan. Lindungi orang tuaku Tuhan. Aku undang Tuhan hadir dalam rumahku. Berkuasa atas rumah tanggaku. Bukan yang lain. Tuhan, hadirlah kekudusan-Mu. Singkirkanlah yang gelap. Singkirkanlah yang kotor. Jangan biarkan pikiran, hati, tubuh kami ini kotor oleh dosa. Bersihkan orang tuaku, bersihkan pasanganku, bersihkan anak-anakku, bersihkan keluargaku dari yang jahat. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam, bye-bye, selamat hari Minggu.